Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam ngobrol teologi kita. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 14 Juli 2026, waktu menunjukkan pukul 8 lewat 20 menit ya. Kita akan langsung lanjutkan ngobrol teologi kita, dan sebagaimana saya sampaikan kemarin, hari ini kita akan membahas surat Galatia ya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Surat Galatia pasal yang pertama ya. Ada 24 ayat, kita lihat di sini terbagi menjadi 3 bagian ya. Kita lihat struktur surat Galatia ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pembuka ya, salam pembuka ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian ayat 6 sampai ayat yang ke-10 adalah teguran ya terhadap jemaat-jemaat di Galatia oleh Paulus tentang pengaruh penyebaran Injil yang palsu ya. Injil yang lain, Injil yang asing, Injil yang berbeda dengan yang Paulus dan timnya beritakan kepada mereka. Jadi mereka terpengaruh. Kita akan pelajari nanti. Di sini judulnya dalam Alkitab saya di layar, No Other Gospel. Tidak ada Injil yang lain. Hanya ada satu Injil yang benar, Injil Kristus gitu ya. Ini ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Lalu bagian terakhir dari struktur surat Galatia pasal yang pertama ini adalah kredensial ya. Paul menyatakan siapa dirinya sebagai rasul yang benar ya, yang memang dipilih dan diangkat oleh Yesus sendiri, dan itu bisa dibuktikan dengan otoritas firman yang ada padanya, dari pesan kebenaran yang disampaikannya, dari berita Injil Kristus, Injil yang benar, satu-satunya Injil yang benar yang dia beritakan kepada jemaat ya. Jadi bagian ketiga dari surat Galatia pasal pertama ini adalah tentang Paul menyatakan kredensial dirinya ya. Jadi otoritasnya, lalu siapa yang mengangkat dan mengutusnya, lalu bagaimana perubahan atau peralihan dia dari dulu orang yang berdosa, yang merupakan penganiaya jemaat, penghujat Allah, penghujat kebenaran, lewat pertemuan dramatis dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Kita ingat di Kisah Para Rasul, Paul diubahkan menjadi kawan sekerja Kristus, menjadi rasul Kristus. Yang tadinya memusuhi Kristus dan gerejanya, sekarang mengabarkan Injil Kristus, Injil yang benar, menanamkan banyak gereja ya, membangun jemaat Tuhan, bahkan dia rela menyerahkan nyawanya bagi Kristus. Yaitu ada di ayat yang ke-11 sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-24. Nah, kita akan melihat dari gambaran di surat Galatia pasal pertama ini, perbandingan antara gereja yang benar dengan gereja yang sesat, antara pemimpin rohani yang benar, yang tentu saja dalam surat Galatia pasal yang pertama ini diwakili oleh Paulus beserta dengan rekan-rekan tim penginjilannya. Sementara gereja yang sesat, yang salah, diwakili oleh para pemberita Injil palsu ya, Injil yang lain. Nanti kita lihat karakteristik mereka bagaimana, isi pesan mereka bagaimana, motivasi hati mereka bagaimana gitu ya. Nah, pertama-tama tentu saja saya ingin membacakan dulu keseluruhan surat Galatia ini ya, nanti supaya kita dapat gambaran kontekstual apa yang saya barusan sampaikan ya. Kita akan melihat perbandingan itu nyata di surat Galatia pasal yang pertama ini. Tentu saja peringatan tentang adanya nabi-nabi palsu beserta dengan pelayanannya yang palsu karena memberitakan firman yang salah gitu, firman rekaan manusia, bukan pesan yang datang dari Allah sendiri. Itu di banyak tempat sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru diberitakan oleh
Alkitab ya, firman Tuhan di dalam Alkitab. Bahkan kesaksian beberapa orang yang selesai membaca Alkitab keseluruhan dari awal sampai akhir, mereka bersaksi kepada saya bahwa ketika mereka membaca Perjanjian Baru, kok isi mayoritas, isi terbesar, pesan terbesar di dalamnya adalah peringatan akan adanya ajaran palsu beserta dengan nabi-nabi palsunya, guru-guru palsu. Dalam konteks sekarang gereja-gereja palsu. Memang itu musuh kita ya. Sejak zaman Perjanjian Lama memang keberadaan utusan-utusan palsu ini di Perjanjian Lama, nabi-nabi palsu, lalu kemudian di Perjanjian Baru rasul-rasul palsu, itu memang sesuatu yang berusaha mengacaukan gereja. Nah, kita akan lihat gambarannya di surat Galatia pasal yang pertama ini. Saya akan bacakan dulu ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-24. Galatia pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta.
Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Puji Tuhan. Jadi ini secara keseluruhan surat Galatia pasal yang pertama, dan setelah kita melihat secara keseluruhan ayat-ayat atau teks yang ada di dalamnya, kita mulai membahasnya bagian per bagian. Saya akan membandingkan antara bagian yang pertama yang surat pembuka tadi ayat 1 sampai 5 dengan peringatan Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia tentang Injil yang benar, supaya mereka setia kepada Injil yang benar di tengah-tengah pengaruh kuat datangnya berita-berita Injil yang palsu, Injil yang sesat. Yaitu ada di ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bandingkan lewat 3 pokok bahasan dari 2 bagian ini ya. Kita akan lihat gambaran bagaimana seharusnya gereja yang benar beserta pelayan-pelayan yang benarnya, pemimpin-pemimpin rohani yang benar di dalamnya, dengan gereja palsu beserta nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu di zaman Alkitab, lalu sekarang gembala-gembala palsu, pendeta-pendeta palsu, guru-guru palsu, pastor-pastor palsu, dan lain sebagainya, label yang mereka terakkan di depan nama mereka. Sampai saya kadang bingung, ada muncul gitu label-label baru di depan nama ya. Tapi dari pesannya lah, dari aktivitasnya lah, kita akan membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar ya. Baik, kita akan mulai kembali, kita lihat lagi Alkitab kita. Nah, saya akan membandingkan bagian pertama yang salam pembuka itu dengan bagian kedua ya. Jadi dari bagian pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dengan bagian kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ada 3 hal yang ingin saya bandingkan. Yang pertama adalah pemimpin rohaninya, personalnya ya. Dikatakan di sini Paulus menyatakan kredensialnya, otoritasnya, siapa dia sebagai rasul yang benar di ayat yang pertama. Dituliskan di sini, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Paulus menyatakan ini loh pokok utama bedanya dia dengan pemberita-pemberita Injil palsu. Nah, jadi di ayat yang pertama ini dengan tegas Paulus menyatakan siapa dirinya. Ya, dia bilang dia seorang rasul bukan karena manusia, bukan oleh manusia, tetapi Yesus sendiri yang mengangkat dia, yang memilih dia. Jadi di ayat yang pertama ini Paulus menyatakan siapa dirinya sebagai seorang pemimpin rohani yang berhak mengajarkan firman, yang berhak memberitakan Injil yang benar, Injil Kristus. Bahwa memang otoritas itu ada dalam dirinya. Firman yang benar, pesan dari Allah yang benar memang ada dalam dirinya. Dan dia katakan dia menjadi seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Bahkan bukan oleh dan karena dirinya sendiri. Sebagaimana kalau di zaman Yesus kita lihat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya disindir, dicela oleh Yesus sendiri dalam Matius pasal yang ke-23 sebagai mendudukan diri mereka sendiri di kursi Musa. Jadi mereka mengangkat diri mereka sendiri sebagai pemimpin rohani bangsa Yahudi, ya, mengklaim kepemimpinan rohani, padahal Allah tidak memilih mereka, tidak mengutus mereka, dan itu terlihat dari pesan yang mereka sampaikan itu pesan yang salah, firman yang salah. Sekali lagi ya, otoritas seorang pemimpin rohani itu ada dalam firman, ya. Firman yang memberi otoritas kepada
Mereka khususnya kita yang hidup di zaman sekarang, di mana apostolik era sudah berlalu, zamannya Alkitab sudah berlalu dengan selesainya Alkitab ditulis ya. Kemarin sudah saya tegaskan. Sekarang kita benar-benar menempatkan firman di dalam Alkitab, pewahyuan yang sudah selesai, yang sudah dituliskan di dalam Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Mereka yang menyampaikan firman yang benar, sebagaimana diinstruksikan, dinasihatkan Allah lewat firman-Nya sendiri, lewat Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 yang sudah kita pelajari di awal bahasan kita. Gitu ya. Jadi firman yang benar, makanya kita harus belajar dengan benar lewat pengajaran yang sehat dan sistematis supaya kita mendapatkan pesan rohani yang benar, yang memang dari Allah, dari Alkitab, lalu kita menyampaikannya. Itulah otoritas seorang pemimpin rohani, bahkan otoritas setiap kita. Karena pada saatnya masing-masing kita memiliki mandat di atas pundak kita untuk memberitakan firman, mengajarkan firman, begitu ya. Jadi sekali lagi di sini dituliskan dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, bahkan dirinya sendiri, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, ini ditegaskan di bagian kedua dalam ayat yang ke-10. Jadi setelah memberikan peringatan kepada jemaat-jemaat di Galatia tentang betapa mereka mudah beralih dari Injil yang benar kepada Injil yang salah, gitu kan. Lalu dia membahas mengapa jemaat di Galatia begitu mudah terpengaruh oleh Injil yang palsu. Coba kita bacakan ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kalau di ayat pertama Paulus tegaskan, aku rasul bukan karena manusia, bukan oleh manusia. Maka ketika aku melayani, ketika aku menyampaikan berita firman, yang ku cari bukan kesukaan manusia. Karena memang aku menjadi rasul bukan karena manusia, bukan juga oleh manusia. Jadi tidak ada urusan ketika aku melayani, ketika aku menyampaikan firman di hadapan banyak orang, bahkan ketika aku naik mimbar, tujuanku adalah menyenangkan manusia, mencari kesukaan manusia, dan mencoba berkenan kepada manusia. Tidak. Yang ku cari adalah kesukaan Allah dan perkenanan Allah. Ini yang membedakan aku dengan para pemberita Injil yang lain, Injil palsu. Mereka memberitakan Injil yang lain, dengan lain kata memelintir firman Tuhan, karena yang mereka cari adalah kesukaan manusia dan perkenanan manusia. Mereka mencoba menyukakan manusia, menyenangkan manusia. Nah, kalau Injil yang benar yang diberitakan, Injil pertobatan dan pengampunan dosa, ya sekali lagi, Injil yang benar itu definisinya berita tentang Kristus yang adalah Allah dan turun ke dunia menjadi manusia, lalu menderita dan akhirnya mati di salib. Lalu lewat kisah tentang Kristus inilah diberitakan ke seluruh dunia berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi Injil yang benar itu menyatakan keberdosaan manusia beserta solusinya, yaitu karya salib Kristus. Itu Injil yang benar. Nah, ketika Injil yang benar diberitakan yang menyatakan bahwa manusia berdosa, itu membuat manusia tidak suka, membuat manusia tidak berkenan, membuat manusia tersinggung kemudian marah. Itu kalau mereka yang mengklaim pemimpin rohani memberitakan Injil yang benar, memberitakan firman apa adanya.
Tetapi karena motivasi dari pemberita-pemberita palsu ini, pemimpin-pemimpin rohani palsu ini, pengajar-pengajar palsu ini adalah mencari kesukaan manusia dan mencari berkenan kepada manusia, maka mau tidak mau mereka harus memelintir Injil Kristus. Mereka harus memutarbalikkan Injil yang benar. Mereka harus mengotak-atik, mengubah, menambah, mengurangi berita firman yang benar. Mereka tidak akan pernah mampu memberitakan atau mempresentasikan kebenaran firman apa adanya. Bahkan mungkin sejak belajar pun motivasi mereka memang tidak mencari pesan Allah yang sebenarnya. Karena kalau pesan Allah yang sebenarnya yang disampaikan, pasti, sekali lagi saya katakan, pasti itu akan menyinggung dan membuat marah manusia yang menerima pesan itu. Nah, karena tujuan mereka mencari kesukaan manusia dan mencari perkenanan manusia, maka mau tidak mau mereka akan memelintir pesan firman yang benar. Ya, jadi kita melihat di sini perbandingan yang begitu jelas. Nah, kalau kita tarik ke konteks kondisi saat ini, kan kita melihat itu yang terjadi. Gereja-gereja palsu yang muncul dan tumbuh bagaikan jamur di musim hujan saat ini kita cermati, kalau mau jujur ya, itu yang mereka sampaikan di atas mimbar-mimbar gereja mereka adalah pesan-pesan motivasional. Benar, di awal mungkin mereka mengutip teks dari Alkitab, beberapa ayat atau satu ayat dari Alkitab, tetapi kemudian khotbah mereka dipenuhi dengan pesan-pesan motivasional yang memotivasi jemaat untuk mencari kesenangan hidup duniawi sekarang ini. Jadi bukan pesan pertobatan dan pengampunan dosa, menyatakan bahwa nih di aspek ini kehidupan kita masih salah, tidak mengikuti apa yang dituliskan dalam firman di dalam Alkitab. Maka mari kita bertobat, mari kita ubah gitu kan. Saya sampaikan yang benar seperti apa. Mari kita sama-sama bergerak ke arah perubahan. Memberi diri kita berubah oleh pembaharuan budi. Sebagaimana Paulus tuliskan di Roma pasal yang ke-12. Jadi pesan firman yang benar itu seperti itu. Menyatakan kepada kita kesalahan kita supaya kita bertobat. Maka kita sebagai jemaat dalam iman Kristen yang benar hidup dalam proses pengudusan yang berlangsung terus-menerus secara progresif. Sehingga ketika kita harus bertemu dengan Tuhan baik secara pribadi lewat kematian maupun katakanlah kita mengalami kedatangan Yesus yang kedua, kita didapati Tuhan tanpa cacat, tanpa celah. Karena kita setia ada dalam proses pengudusan. Rela dinyatakan kepada kita salah kita dalam aspek kehidupan, mana salah kita, lalu Alkitab memberikan solusi yang benar seperti ini, lalu kita memberi diri kita diubahkan. Itu loh iman Kristen yang benar tuh, menjalani kehidupan di dunia sampai akhir hidup kita. Sekali lagi ya, apakah secara pribadi lewat kematian pribadi lepas pribadi, atau mungkin kita mengalami kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, sampai saat itu, selama hidup di dunia, kita memberi diri dikuduskan, diubahkan. Nah, makanya kalau kita baca tulisan Paulus di 2 Timotius 3 ayat 16, ini menjadi ayat hafalan kita. Di sana dikatakan dengan tegas dan lugas bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah menunjuk kepada Alkitab kita keseluruhan, ya. Kejadian sampai Wahyu 66 kitab. Itu adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Jadi di 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, isi Alkitab, bermanfaat, berguna untuk mengajar, artinya memberitahu kepada kita, mengajarkan kepada kita kebenaran ilahi, lalu menyatakan kesalahan. Setelah mengetahui kebenaran kan kita bisa mengidentifikasi, kita bisa melihat apa yang salah. Saya selalu kasih gambaran, kalau terang datang maka gelap menyingkir, maka yang kotor-kotor terlihat. Itu loh fungsi pengajaran firman. Jadi mengajarkan kebenaran, setelah tahu kebenaran
menyatakan kesalahan. Lalu yang ketiga, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu fungsi dari kitab suci, segala tulisan yang ada di dalamnya yang diilhamkan Allah. Memang Allah tujuannya memberikan firman-Nya lewat pewahyuan ya. Kita sudah bicarakan, obrolkan kemarin. Tujuan Allah memberikan firman kebenaran, mewahyukannya kepada kita, memerintahkannya kepada Nabi dan Rasul untuk dituliskan, ada sekarang di dalam Alkitab 66 kitab Kejadian sampai Wahyu. Tujuannya adalah ya untuk 4 hal itu, mengajarkan kebenaran supaya kita tahu yang benar tuh yang mana gitu. Setelah tahu yang benar yang mana, maka kemudian kesalahan dinyatakan. Lalu yang ketiga, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, yang bagian kedua dan ketiga ini, yang ketika disampaikan apa adanya, itu yang membuat manusia hilang kesukaan. Membuat manusia, bahkan mereka yang mengklaim Kristen, ngumpul di gereja, itu hilang perkenanan. Sehingga mereka tersinggung, marah, lalu kemudian memusuhi hamba Tuhan yang menyampaikan pesan itu. Jadi secara natur, secara kodrati, secara memang demikian adanya, isi pesan firman yang benar itu akan menyinggung dan membuat marah manusia berdosa, kita semua. Makanya ketika saya pertama kali datang ke Cilengsi, lalu saya menyampaikan firman apa adanya, pesan Injil yang benar, pesan pertobatan dan pengampunan dosa, banyak orang tersinggung. Nah, sebenarnya sampai ke tersinggung saya bisa memahami, karena saya pun demikian kalau mendengarkan isi pesan firman yang benar. Karena sekali lagi, yang kedua dan yang ketiga Paulus tuliskan di 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu akan menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Jadi ini pasti membuat marah, membuat tersinggung banyak orang, termasuk orang Kristen. Bahkan mereka yang sudah dilahirkan kembali, artinya masuk ke dalam iman Kristen yang benar, mereka pun akan merasa tertusuk hatinya, tersinggung ketika mendengar Injil yang benar disampaikan, ketika mendengar firman disampaikan apa adanya. Karena memang tujuan dari firman, dari tulisan yang diilhamkan Allah ini adalah menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan. Manusia berdosa tuh tidak mau dinyatakan keberdosaannya. Itu natur keberdosaan kita. Nah, yang membedakan apakah dia ada dalam iman Kristen yang benar atau tidak, apakah dia sudah dilahirkan kembali atau tidak, adalah respon yang dia kemudian berikan kepada pesan firman. Memang ketika pertama mendengar, keduanya akan sama-sama tersinggung, tertusuk hati. Sekali lagi, itu natur kita selama masih hidup di dunia, ya. Tetapi orang yang sudah dilahirkan kembali memberikan respon yang benar. Dia kemudian menyadari memang dia ada dalam keberdosaan, walaupun sudah dilahirkan kembali, tetapi masih ada aspek-aspek kehidupannya yang masih perlu dibetulkan, masih perlu dikuduskan. Maka kemudian dia akan menerima firman itu, walaupun ketika mendengar mungkin dia tersinggung juga, hatinya tertusuk juga, tersakiti juga. Tapi ya karena dia sudah dilahirkan kembali, kan kita ingat dalam kelahiran kembali dia diberikan roh yang baru, hati yang baru. Jadi kalau kita kembali ke Yehezkiel pasal 36 dikatakan hati baru yang diberikan kepada manusia yang dilahirkan kembali adalah hati yang lembut, hati yang mau meresponi firman, bukan hati yang keras. Nah, hati yang keras itu masih dimiliki orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Jadi hati baru yang diberikan kepada orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, walaupun sama ketika pertama mendengar pesan firman itu tersinggung, tertusuk hati, tetapi karena hati baru yang dia punya sekarang adalah hati yang lembut, hati yang mau merespon firman dengan benar, maka kemudian dia akan menyadari keberdosaannya, lalu kerinduannya untuk diubahkan jauh lebih besar daripada ketersinggungannya. Maka dia akan tersungkur,
lalu dia akan bertobat. Nah, saat itulah firman dan Roh Kudus akan memperbaiki kelakuannya. Itu bedanya isi Alkitab dengan isi buku-buku lain. Isi Alkitab itu bagi orang percaya memberikan pembaharuan budi, sebagaimana Paulus tuliskan di Roma pasal ke-12. Ketika dipelajari dalam pengajaran yang sehat dan sistematis, lalu setelah menerima pesan kebenaran yang dari Allah, walaupun mungkin pertama mendengar tersinggung juga, tetapi kemudian dia meresponinya sebagai orang yang memiliki hati yang lembut, yang kalau dalam istilah bahasa Inggris teachable gitu. Telinga dan hati seorang murid yang mau memang dinyatakan kesalahan lalu bertobat sehingga kelakuannya diperbaiki, diubahkan. Itulah arti dididik dalam kebenaran, didisiplinkan kata surat Ibrani, diberikan ganjaran, kalau perlu bahkan dihajar dan disesah oleh firman yang keras. Karena Bapak menyayangi anaknya, tapi dia akan dengan rela menerima didikan dalam kebenaran itu. Nah, beda dengan orang-orang Kristen palsu, orang-orang Kristen katanya, yang ketika tersinggung oleh pemberitaan firman yang benar, kesukaannya hilang, perkenanannya hilang, lalu dia marah, lalu dia lari menghindar dengan tindakan-tindakan yang saya alami sendiri gitu kan, kemudian memusuhi pemberita firman-Nya. Jadi dia menutup pintu sama sekali kedatangan pesan firman yang benar hadir dalam kehidupannya. Ya, dia kemudian bersekongkol dengan orang-orang Kristen katanya yang lain, bahkan dia menghasut orang-orang Kristen katanya yang lain untuk sama-sama memusuhi pemberita firman yang benar. Jadi ini kejadian di mana-mana, bahkan Yesus sendiri kan mengalaminya. Karena pesan kebenaran yang dia sampaikan itu karena kasih untuk menyelamatkan manusia. Kita sudah belajar kemarin ya. Kebenaranlah yang bisa menyelamatkan kita. Tapi ini orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang belum diubahkan, belum dilahirkan kembali dalam kekerasan hatinya, malah justru memusuhi Yesus dan akhirnya membunuh dia di atas salib. Maka pemberita-pemberita firman yang benar, pemimpin-pemimpin rohani yang benar itu harus siap menghadapi ketersinggungan, kemarahan, bahkan permusuhan, aniaya dari orang-orang yang belum dilahirkan kembali, yang memiliki hati yang keras. Ya. Sekali lagi, hati manusia menjadi lembut, mau meresponi firman dengan benar, walaupun pertama kali mendengar tersinggung juga, adalah karena hatinya sudah diubahkan, diberikan hati yang baru dalam kelahiran kembali. Maka walaupun pertama mendengar dia tersinggung dan marah juga, tetapi dia meresponi dengan kesadaran bahwa dia memang berdosa, bahwa memang yang diajarkan kebenaran firman katakanlah memporak-porandakan aspek kehidupan yang memang masih salah. Dia menyadari itu, lalu dengan kerinduan ingin diubahkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua ya, kerinduan ingin diubahkan, dia tersungkur di hadapan Tuhan, lalu dia berkata, ampuni aku Tuhan, ubahkan, beri kasih dan kuasa-Mu yang memampukan aku berubah mulai dari sekarang. Mungkin sedikit demi sedikit, katakan dulu dia seorang pemabuk gitu kan, tetapi ketika firman mengajarkan kebenaran, kepada dia disadarkan, dinyatakan kesalahan. Lalu aspek memperbaiki kelakuannya ini ketika respon dia memberi diri rela untuk diubahkan. Ya mungkin sedikit demi sedikit, tidak langsung hari ini mendengar firman kebenaran, dinyatakan kesalahan dia sebagai seorang pemabuk, lalu 1 jam kemudian tiba-tiba dia berhenti mabok. Ya tidak ada yang mustahil kalau itu terjadi. Tetapi secara umum mungkin pergerakannya progresif gitu. Dia mulai mendisiplinkan diri, menjauhkan diri dari kemabukan, meningkat gitu kan, dengan berjalannya waktu. Walaupun mungkin kadang-kadang jatuh lagi, itulah manusiawi gitu. Tetapi hatinya yang baru kembali ke progres pertobatan, sehingga pada akhirnya dia lepas sama sekali dari kebiasaan bermabuk-mabukan. Katakanlah
ini sebagai contoh. Jadi demikian, tetapi orang yang hatinya masih keras karena belum mengalami kelahiran kembali, belum diberikan hati yang baru, dia akan memberikan respon seperti itu. Nah, Yesus mengalaminya, maka kita yang ada dalam barisan pemimpin-pemimpin rohani yang benar, pemberita-pemberita firman yang benar, ada di dalam barisan Yesus dan Paulus, kita harus siap mengalami itu, ya. Ketersinggungan, kemarahan, permusuhan, bahkan mungkin aniaya, ya, dari orang-orang yang kesukaannya hilang, perkenanannya hilang kepada kita karena kepada mereka kita sampaikan firman yang benar, ya. Jadi ini akan kita obrolkan dulu satu aspek dulu, ya. Jadi dari pernyataan Paulus tentang kredensialnya bahwa dia adalah seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah, oleh Yesus Kristus, maka yang dia cari bukan kesukaan manusia, tapi kesukaan Allah. Bukan perkenanan manusia, tetapi perkenanan Allah. Di mana letak kesukaan Allah dan perkenanan Allah? Ketika dia sebagai pemimpin rohani yang benar, belajar firman dalam pengajaran yang sehat dan sistematis, lalu menyampaikan apa yang dia dapatkan, apa adanya, tanpa dikurangi, tanpa ditambahi, tanpa dipelintir, tanpa diputar balikan, juga dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Ya, jadi saat itulah Allah disukakan, dan saat itulah integritas atau jati diri kita sebagai pemimpin rohani yang benar, sebagai pengajar firman yang benar terlihat. Walaupun secara manusiawi konsekuensi yang kita terima mungkin ya itu ketersinggungan manusia, kemarahan manusia, permusuhan dari manusia, aniaya dari manusia. Mungkin pelayanan kita tidak bisa menjadi besar, menjadi mega church dengan ratusan ribuan bahkan puluhan ribu jemaat, ya. Mungkin kita hanya bisa melayani beberapa orang saja yang memang sudah Allah ubahkan lewat kelahiran kembali. Karena sekali lagi Yesus sendiri sudah mengingatkan, ya, di Matius pasal yang ke-7, orang yang akan memilih pintu yang sempit dan jalan yang sesak itu sedikit, tetapi orang yang memilih pintu yang lebar, jalan yang luas itu akan banyak. Yesus sendiri sudah memberikan petunjuk, nubuatan seperti itu. Memang akan sedikit. Setiap zaman tuh orang yang masuk ke dalam panggilan yang benar, panggilan Allah yang benar itu akan selalu sedikit. Makanya kita harus memastikan kita bagian dari bilangan yang sedikit ini. Sedangkan mereka yang mengikuti dunia, mengikuti gereja-gereja tanda kutip, itu jumlahnya akan banyak, ya. Jadi sekali lagi satu aspek sudah kita bahas, ya. Di satu sisi lewat Paulus sebagai contoh kita melihat sosok pemimpin rohani yang benar, pemberita firman yang benar, ya, di mana dia diangkat bukan karena manusia, bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Dan itu terlihat dari pesan yang dia sampaikan. Ketika dia menyampaikan pesan firman apa adanya, yang tujuannya mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dia sampaikan apa adanya karena dia memang tidak mencari kesukaan manusia. Dia tidak mencoba berkenan kepada manusia karena dia memang benar-benar hamba Kristus, hanya mencari kesukaan dan perkenanan Yesus Kristus, gitu kan? Tetapi sebaliknya, para pemberita firman yang sesat, para pemimpin rohani yang sesat, yang salah, diwakili oleh penyebar Injil yang lain, Injil palsu di dalam surat Galatia pasal yang pertama ini, justru mereka mau tidak mau akan memelintir isi firman, akan memutarbalikan isi firman, supaya isi pesannya tidak lagi menyatakan kesalahan, tidak lagi memperbaiki kelakuan, karena itu pasti akan menyinggung manusia-manusia yang mendengarnya. Maka dia pelintir, dia putar balikan, sehingga kemudian ketika dia berdiri di depan banyak orang, dia naik mimbar, yang keluar adalah khotbah-khotbah motivasional,
ya, yang ya tujuannya memang menyukakan manusia, sehingga kemudian pelayanannya dinilai berhasil karena berhasil mengumpulkan banyak orang. Sampai dia berdoa, Tuhan beri saya gedung yang muat ribuan orang. Jadi memang niatnya seperti itu. Dengan mengorbankan kesukaan dan perkenanan Allah, dia mencari kesukaan dan perkenanan manusia. Dan ditegaskan di Galatia pertama ayat yang ke-10 ini, orang-orang yang seperti itu bukan hamba Kristus. Paulus katakan, jika aku seperti mereka, aku mencari kesukaan manusia, aku mencari perkenanan manusia lalu mengabaikan kesukaan dan perkenanan Allah, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kita sudah membandingkan bagian pertama dengan bagian kedua, dan kita mendapati perbedaan antara pemimpin rohani yang benar yang diwakili oleh Paulus dengan pemimpin-pemimpin rohani, katanya pemimpin-pemimpin rohani palsu yang berani, yang akan melakukan segala cara bahkan sampai memelintir dan memutar balikan firman Tuhan demi disukai dan diperkenan oleh manusia, demi populer, dan kemudian lewat popularitasnya itu dia menarik keuntungan duniawi dari pelayanannya. Ya, jadi ini yang pertama, kita akan sudahi dulu, kita akan lanjutkan besok di aspek kedua dan ketiga ya. Jadi kita sekarang sudah diwakili oleh pengajaran firman kebenaran, untuk kita bisa membedakan pemimpin rohani yang palsu dengan pemimpin rohani yang benar, pengajar firman yang palsu dengan pengajar firman yang benar. Nah, saya sudah pernah katakan bahwa kalau kita mencari gereja, berangkat ibadah ke gereja karena ingin mendapat kesenangan, ingin dipuaskan, disukakan secara pribadi, ego kita, maka kita akan masuk ke dalam jebakan gereja-gereja palsu dengan para pemimpin rohani palsu ini. Karena memang tujuan mereka menyukakan manusia, supaya manusia datang lagi, membawa kawannya, membawa manusia lain, sehingga gereja tanda kutip mereka penuh, dan dalam pemandangan manusia mereka dipuji sebagai pelayanan yang berhasil. Hati-hati ya. Datang kepada Tuhan itu harus dalam ketersungkuran, kesadaran keberdosaan kita dan kerinduan kita untuk diselamatkan, diubahkan menjadi manusia baru, sehingga saat kita meninggalkan kehidupan dunia ini dan masuk alam kekekalan, atau saat Yesus, kalau kita mengalami saat Yesus datang kali yang kedua, kita masuk ke dalam kelompok-kelompok orang yang akan menyambut dia, yang akan bertemu dia dalam kesukaan gitu, karena dia disukakan oleh pelayanan kita, oleh cara kita menjalani hidup di dunia ini, dan diri kita memang berkenan kepada dia ya. Itu yang kita kejar, dan kita akan terus gali perbedaan antara keduanya, karena kalau saya pelayanan saya banyak berfokus di sana, itu berangkat dari realitas. Bahkan saya sendiri hampir 40 tahun dalam cengkraman teologi salahnya Pantekosta Karismatik, dulu merupakan bagian dari mereka gitu. Tapi puji Tuhan, Allah dengan kasih-Nya telah menangkap saya, telah mengubahkan saya. Maka saya sebagai gembala, sekarang sebagai pengajar firman dan pemberita Injil yang benar, saya terus mengejar posisi ada dalam barisan Yesus, ada dalam barisan Paulus, dan pelayan-pelayan firman atau pemimpin-pemimpin rohani yang benar lainnya. Dan ini panggilan, tentu saja ini panggilan kasih, panggilan pertobatan dari saya pribadi. Ya, sebenarnya saya hanya menyampaikan panggilan pertobatan dari Allah ya, di dalam Kristus Yesus kepada mereka yang mengklaim kepemimpinan rohani, pengajar firman, tetapi masih masuk ke dalam golongan ini ya, pemimpin rohani palsu, pengajar firman palsu, yang dalam seri ini kita sebut sebagai katanya. Mari bertobat. Jadi selama pintu pertobatan masih terbuka, selama karya Roh Kudus, kasih karunia-Nya masih bekerja di dunia ini, sebelum kita
mati, meninggalkan kehidupan di dunia ini, atau sebelum Yesus datang kali yang kedua, saat itu kesempatan untuk bertobat sudah tertutup, ya. Maka mari gunakan kesempatan yang masih terbuka ini untuk berbalik. Ingat, ada jemaat-jemaat, ada jiwa-jiwa yang ke dalam tangan kita, ke dalam tanggung jawab kita Tuhan taruh. Ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti, ya. Mari beralih dari Kristen katanya, pemimpin rohani katanya, pengajar firman katanya, menjadi pemimpin rohani, pengajar firman yang sudah Tuhan ubahkan dan sekarang siap memberikan segalanya bagi Kristus dengan memberitakan firman yang benar. Kesukaan Allah lah yang kita cari, yang kita kejar. Perkenanan Allah lah yang kita cari dan kita kejar sampai akhir hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.